But when was he born? They tell us 25th of December. Christmas Day, 25th of December. But he was not born on the 25th of December. Today the Christians have come to realize, the learned men of Christendom, that he was not born on the 25th of December. This 25th of December is the date of the birth of the pagan sun gods, not the Son of God. Apakah benar Yesus dilahirkan pada tanggal 25 Desember, lalu di mana tempat ia dilahirkan? Perbincangan ini selalu menjadi topik panas. Persoalan ini akan dibahas oleh beberapa pendeta dan juga akan dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat. Kalian bisa simak penjelasannya, mungkin dari pembahasan ini membuka ruang pemahaman dan memberikan ilmu. Yesus yang datang itu nanti akhirnya mati menebus dosa manusia di kayu salib. Itu terpenting. Banyak orang memperdebatkan Yesus, apakah benar Yesus lahir 25 Desember? Berdebat sini sana, agama lain pun menyerang kita. Yesus tidak lahir 25 Desember. Saya ditanya seperti itu, bagi saya begini, saya tidak pusing dia mau lahir kapan. Yang penting dia pernah lahir. Itu tidak bisa dibantah oleh sejarah manapun. Bahkan sejarawan-sejarawan non-Kristen, Flavius Josephus, Tacitus, Pliny the Younger, dan sejarawan yang lain memberikan kesaksian bahwa di abad pertama ada seorang yang bernama Yesus. Dan yang paling penting adalah dia naik ke atas kayu salib menebus dosa manusia. Itu yang paling penting. Dia ada dan apa yang dia buat bagi kita. Tidak usah persoalkan dia mau lahir kapan. Sekarang saya tanya saudara, saudara percaya Jokowi presiden? Percaya. Saudara percaya dia melakukan banyak kebaikan untuk bangsa Indonesia? Percaya. Saya tanya, Jokowi lahir tanggal berapa? Bulan berapa, tahun berapa? Banyak juga yang tidak tahu kan? Peduli amat Jokowi mau lahir tanggal berapa, bulan terang ke bulan gelap ke, mana pusing kita. Yang penting adalah dia presiden dan dia sudah berbuat banyak untuk bangsa ini. Karena itu tidak pusingkan Yesus mau lahir tanggal berapa. Yang penting dia sudah lahir dan apa yang sudah dia buat bagi kita, karya keimamannya yang menyatukan manusia dengan Allah. Setiap tahun, di akhir tahun biasanya selalu ada berita atau viralnya berita, apakah benar Yesus lahir 25 Desember? Karena 25 Desember itu musim dingin. Kita sudah mempercayai mitos ini bertahun-tahun tanpa cek and recheck sebenarnya yang terjadi. Sebelum masuk dalam firman ini saya ingin sampaikan, sebetulnya itu sudah sering saya sampaikan. Bethlehem itu adalah sebuah kota di wilayah pegunungan Yudea. Situasinya berbeda dengan Eropa. Musim dingin di Bethlehem itu paling kira-kira suhunya antara 15 derajat Celcius turun kira-kira 8 derajat Celcius. Salju itu biasanya turun di bawah 0 derajat. Kalau saudara pergi ke Israel, di wilayah utara biasanya turun salju, yaitu di Gunung Hermon. Tapi Bethlehem bukan Hermon. Bethlehem itu kota pegunungan. Maka tidak ada salju setiap tahun. Tapi pola pikir orang barat ini sudah meracuni kita. Sehingga kita, kadang-kadang umat awam menjawab itu menjadi bingung. Dibayangkan salju, apalagi kalau pohon terang selalu ada kapasnya yang melambangkan salju. Itu kan gambarannya orang Eropa. Kalau orang Jawa menyambut Natal dengan kupat dan lepet juga boleh saja. Itu nilainya sama, karena sama-sama tidak benarnya. Ya toh? Masa Tuhan Yesus makan kupat? Itu sama yang terjadi orang Eropa, bukan Israel. Israel ya Israel. Kadang-kadang kita melihat Israel dengan suasana Eropa. Di situ ada gembala-gembala misalnya. Gembala-gembala menggembalakan dombanya di waktu malam. Lah masa malam musim dingin ada gembala yang menggembalakan dombanya. Dibayangkan lagi Eropa. Gak usah jauh-jauh Anda ke Australia bulan Desember musim panas. Karena belahan bumi yang satu dengan yang lain itu berbeda.
Padahal yang disebut padang gembala di situ, ini menurut analisis dari seorang ahli namanya Alfred Edersheim. Dia mengatakan begini, di Israel dia mendasarkan buku-buku orang Yahudi sendiri. Salah satunya itu namanya Traktat Sekalim 7 nomor 4. Itu orang Yahudi punya itu. Nah, Misnah, sumber itu ditulis kira-kira abad kedua. Berarti kira-kira 100 tahun setelah peristiwa. Lalu orang mengatakan, ini kan berita setelah 100 tahun nggak bisa dipercaya Pak. Lah lebih nggak bisa dipercaya mana? Beritanya orang bule abad 19 atau berita orang Yahudi abad kedua? Kalau kita belajar sejarah baru tahu. Anda membaca sejarahnya Majapahit. Nah, saya itu ingin anak-anak kita yang muda-muda kadang-kadang tidak suka sejarah, akhirnya mendengar saya jadi suka sejarah. Itu gara-gara guru sejarahnya kurang pinter cerita. Makanya anak-anak sekolah itu kan nggak suka sejarah, ngantuk kan? Karena yang disuruh menghafal itu angka-angka tahun, Diponegoro perang tahun 1825 sampai 1830 bosen. Padahal mestinya kalau kata Bung Karno, bukan abunya sejarah, tapi apinya sejarah yang harus kita pelajari. Api itu apa? Semangatnya, kobaran semangatnya itu, bukan angka-angka tahunnya. Misal, ada yang mengatakan hari lahirnya Nabi Isa itu kan tanggal sekian-sekian, di bulan Desember biasanya tanggal 25 gitu kan. Baik. Nah, ketika diungkapkan seperti itu sudah lama dari dulu ada begitu. Turun ayat Quran untuk meluruskan. Diluruskan. Kata siapa tanggal sekian kan? Turun isyarat-isyarat disebutkan kapan lahirnya. Kalau Desember itu musim apa? Musim dingin, musim hujan, Pak ya. Baik, musim hujan kalau di kita ya. Baik, tapi kan Nabi Isa lahirnya bukan di sini. Ya, Nabi Isa lahirnya di mana? Halo? Di Palestina, baik ya? Baik disebut Bethlehem itu Baitul Lahm. Ya, tempat daging disebutkannya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya. Ada yang menyebutkan di kandang domba dan sebagainya. Saya Allahu a'lam itu jangan terlalu berlebihan. Tapi nggak nyambung juga lahir di kandang domba tapi dirayakan dengan pohon pinus kan nggak nyambung ya. Baik. Tapi kita jangan terlalu jauh lah ya, jangan terlalu jauh. Perhatikan kalimatnya. Ini beliau ketika disebutkan bulan Desember tanggal 25, ini kita membahas dari segi ilmiah ya. Jangan mengecilkan keyakinan umat lain. Kita hanya membahas tentang argumentasi ilmiah. Jadi kalau nanti ada dipersoalkan, kita berdiskusi secara ilmiah. Jangan marah. Jangan marah gitu kan, tapi kita berdiskusi dengan ilmiah karena kita kan umat ilmiah, umat berilmu dan diharapkan bisa berkembang intelektualitas kehidupan kita. Jadi silahkan kita diskusi dalam kebaikan tanpa harus mengecilkan satu dengan yang lainnya. Baik, perhatikan kalimatnya. Quran surah 19 Maryam dari ayat 22, 23 sampai 26. Dari posisi paling kiri sebelah bawah sampai paling kanan sebelah atas. Ya. Baik, sudah ada ayatnya? Sampai ke fa'aja'ahul makhad sampai wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Ketika ibunda Nabi Isa itu Maria disebutnya, kan lisan orang-orang yang lain, merasakan kandungan yang sudah semakin berat, lelah. Ya, sampai mengatakan ya Allah, kan kalau saya meninggal sekarang pun saya ikhlas ya Allah. Wa kuntu nasyan manusia. Kemudian saya dilupakan aja gitu kan, sampai tidak harus seperti ini. Itu ketika dalam keadaan demikian dihibur oleh Allah. Apa yang dikatakan kemudian direkam oleh Al-Quran? Sudah, kamu jangan mengeluh kalau kamu lelah, capek, sulit dalam kandungan. Pukulkan saja itu tanganmu ya, ke batang kurma itu, sedikit saja pukulkan. Maka sedikit goncangan itu akan menghadirkan kurma yang sudah matang itu, rotaban janiyah. Ibu, ini saya beri isyarat Bu ya. Ada kalimat rotab janiyah. Rotab itu kurma yang mengkau, matang. Ya, kalau beda antara tamar dengan rotab, kalau tamar sudah agak kering. Kalau rotab itu kurma matang, itu yang lunak Pak. Masih banyak kandungan airnya, glukosanya tinggi. Dan janinnya terkait dengan kata janin, itu bagus untuk perkembangan janin. Jadi bagi perempuan yang sedang mengandung itu, cari sifat-sifat kurma seperti itu. Makanya kalau Anda sekarang umrah, itu suka ada kurma Maryam gitu kan. Walaupun belum tentu dimakan oleh Sayyidah Maryam gitu ya. Baik, kurma Maryam itu bukan harus kurma yang seperti itu, bukan setiap rutab, setiap jenis kurma yang sudah masuk fase rutab, ada fase tertentu yang itu baik untuk perkembangan janin. Jadi setiap kurma, nggak harus kurma yang itu. Jelas ya? Baik, nah di sini paling menarik, gerakan sedikit, kurma bisa jatuh. Berarti ketika beliau itu akan dilahirkan dalam kandungan itu, Sayyidah Maryam, itu berarti musimnya musim apa?
kurma itu tidak mungkin tumbuh di musim dingin. Gak mungkin. Mustahil itu. Mustahil. Pasti di musim panas. Puncak panas itu ya sekitar Juli sampai Oktober di Timur Tengah. Saya tinggal di 5 negara di Timur Tengah. Itu selalu Juli sampai Oktober. Itu puncaknya. Dan kurma paling enak itu memang saat panas. Saat sedang panas-panasnya luar biasa, cepat matang, mengkel, itu paling nikmat tuh kalau makan kurma itu. Enak gitu Pak. Ya, nggak percaya silahkan. Ya. Itu nikmatnya luar biasa. Jadi di sini kalimat Quran ingin menyampaikan bagaimana orang bisa datang. Ya, logika sederhana aja ya. Ke satu tempat, kan kandang domba sekarang dengan kandang domba dulu, kalaupun dibenarkan itu kan beda situasinya. Bagaimana musim dingin puncaknya Desember sangat dingin luar biasa, tiba-tiba bisa sendirian keluar, itu pakai apa sendirian? Pasti merasakan kedinginan, berbahaya bagi kandungan. Mustahil orang bisa melahirkan dalam musim dingin yang sangat pekat, tiba-tiba sendirian datang ke kandang domba gitu kan dan sebagainya, itu mustahil. Itu dari segi ilmiah saja. Jelas ya? Nah, jadi di sini Nabi Isa pun sudah mengatakan isyarat-isyaratnya. Tapi yang paling penting, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat, saya ingin menegaskan kembali dan meluruskan ajaran Taurat yang dulu pernah disimpangkan di masa saya, wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan saya kasih kabar gembira, Di Nabi Isa saja 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah merasa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad padahal belum pernah lihat, dan menebarkan kabar gembira itu kepada umatnya. Saya kan tadi katakan, ada orang gembira, wajar kalau dalam kandungan, sampai dengan melahirkan. Ini belum datang, sudah gembira. Ya, jadi ini menunjukkan ada keistimewaan Nabi Muhammad SAW dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa itu tidak pernah menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan Nabi Isa. Silahkan cek. Ya, tidak juga Nabi Daud, tidak Nabi Sulaiman. Padahal Daud dengan Sulaiman itu bapak dengan anak. Ya, Yakub anaknya Yusuf. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yakub anaknya adalah Yusuf, gitu kan? Baik, tapi ketika Nabi Yusuf itu kemudian tumbuh menjadi nabi, itu nggak disampaikan kabarnya bahkan kepada saudara-saudaranya. Minta dirahasiakan. Silahkan cek ya di surah Yusuf itu. Ya kata bapaknya, kamu jangan kisahkan nih pada saudara-saudaramu ya, takutnya ada masalah. Padahal nabinya sudah ada, tapi jangan minta dikisahkan. Nabi Muhammad tidak, sebelum datang nabinya, sampaikan kabar gembira ya. Nabinya belum datang, sudah dikabarkan. Nabi Yakub, nabinya ada, anaknya Nabi Yusuf, tidak dikabarkan. Jelas ya? Nabi Musa, saya beri gambaran lagi. Kenal Nabi Musa? Alhamdulillah ya. Kalau kenal saya repot, antum siapa sebetulnya ya? Itu LH penjelasan dari beberapa tokoh agama. Mungkin kalian bisa sedikit memahami bahwa di tanggal 25 Desember bukanlah tanggal lahirnya Yesus Kristus. Di sejarah manapun tidak ada penjelasan perihal tanggal lahirnya Yesus. Semoga dari penjelasan ini bisa membuat Anda paham akan poin-poin yang disampaikan.